Oke, yang pakai jilbab biru muda ya. Oke. Baik, silakan yang pakai batik biru, dua saja ya. Silakan singkat, padat, nama dan asal ya. Cek. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Hanif dari Arsitektur 2023. Hanif ya. Ya. Nah, saya dari santri Pusat Studi Quran, Tafsir Quran dan Hadis juga. Yang itu kan Ustadz Fajar. Nah, saya ada pertanyaan yang ini mungkin cukup keresahan saya sebagai mahasiswa UI yang juga memiliki keresahan tentang tantangan zaman yang ada di kampus UI yang saya lihat problemnya. Nah, Muslim ritual itu, tetapi cara putus-putus ya. Ada mikrofon lain nggak ya? Cek. Muslim hari ini secara ritual bertauhid, tetapi cara hidupnya menggunakan moral sekular dan pragmatis. Khususnya di kampus saya tercinta ini, terkadang hal ini juga mungkin secara tidak sengaja dipromosikan oleh guru-guru kami yang juga diaminkan oleh mahasiswa. Nah, saya takut bila saja UI itu hanya menjadikan Islam sebatas nama saja. Yang padahal UI memiliki dasar catur dharma untuk menegakkan dakwah Islamiyah. Jadi kayak punya dasar yang kuat untuk menegakkan moral Islam gitu. Nah, apakah panjenengan melihat adanya cara menjembatani antara tradisi modernitas, logika dan visi Quran gitu? Karena ya yang saya cukup resahkan ya di kamus ini, kamus Islam, tapi cukup banyak tantangan moral yang ini tuh bukan Islam gitu. Jadi begitu. Terima kasih. Rektor ya, jauh rektor. Baik, terima kasih Mas Hanif ya. Satu lagi ya Gus Pak ya sama Prof. Gores ya, sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmiatin dari pelosok desa Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Alhamdulillah pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk bisa bertemu dengan Gus Bahak dan Prof. Guroi Shihab. Lantaran anak saya dua-duanya kuliah di sini dan bekerja di sini. Untuk pertanyaan sebelumnya dari para akademisi, pertanyaan ini dari ibu rumah tangga yang tidak punya pendidikan tinggi, tapi berharap anak-anaknya punya pendidikan tinggi dan memiliki pemahaman agama yang baik. Saya ceritakan latar belakangnya dulu. Anak saya pertama sudah lulus S2, selesai 30 juz, dengan mudah dididik. Kemudian anak yang kedua laki-laki, justru di saat saya sudah mulai memiliki pemahaman bagaimana mendidik anak dengan baik, tapi justru setelah kuliah dia tidak mau menghafal Al-Quran. Dan itu membuat saya selalu bersedih, memiliki pemikiran yang kurang baik terhadap anak. Dan mungkin ini juga dirasakan oleh banyak ibu-ibu ketika mendidik anak-anak tidak sesuai harapan. Jadi saya itu tidak memiliki pemikiran negatif terhadap anak-anak saya. Saya ingin memiliki pemikiran yang selalu positif, yang akan nantinya membuat anak-anak saya itu tetap baik. Jadi saya mohon saran, petunjuk, petuah dari Gus Bahak ataupun Prof. Guroi Shihab
bagaimana menyikapi kondisi yang memiliki anak-anak seperti itu, yang memiliki perbedaan yang sangat jauh, mendidik anak perempuan yang penurut dan memiliki prinsip, kemudian memiliki anak laki-laki yang mungkin memang berbeda secara psikologisnya anak laki-laki dan perempuan itu. Dan menyentil tadi beasiswa, siapa tahu nanti anak saya yang S2 dapat beasiswa S3 juga di sini. Demikian, dan untuk akhir kata saya juga mohon doanya semoga anak-anak saya khususnya dan anak-anak dari ibu-ibu yang di sini atau bapak-bapak di sini nantinya bisa memiliki putra dan putri yang soleh dan solihah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ada dua penanya, Prof. Quraisy dan Gus Ba. Yang satu mewakili anak laki-laki, nah, yang kedua mewakili ibu. Dan temanya tadi serupa, kira-kira gitu. Yang pertama tadi refleksi atas keadaan yang terjadi di kampus kami, ya. Ini viral loh. Kemudian yang kedua, ini bagaimana menyikapi dalam mendidik anak kok beda-beda gitu Bu ya. Ya. Kan yang perempuan tadi cenderung nurut, yang laki-laki tadi masalahnya itu tidak lagi mau menghafal Al-Qur'an, kelihatannya gitu yang disampaikan oleh Ibu. Ya, monggo Gus Ba dan Pak Quraisy. Tadi yang dari UII tadi yang ngeluhkan perilaku anak-anak UI, tapi nggak rektornya tuh yang dimaksud. Saya pikir semua yang bertanggung jawab pasti resah kayak Anda. Jadi Anda ini orang baik karena resah. Jadi ada cerita, ini faktual tapi ideal itu mah nggak pernah ada. Dulu di era Nabi tanpa ngurangi hormat tuh ada sahabat itu unik. Dia sangat mencintai Nabi tapi nggak bisa meninggalkan hobinya mabuk. Jangan ditiru mabuknya, ditiru fakta itu. Tapi dia kalau disuruh mabuk di tempat-tempat kayak gitu nggak mau, dia inginnya deket-deket. Sampai ada orang yang terus bilang, wah dasar kamu khimar. Nggak teruskan monyet loh ya, ini cerita asli ini cerita. Dasar kamu khimar. Pak Quraisy pasti tahu hadis itu terkenal sekali, ada di Bukhari. Wa kana yulaqabu khimaran itu. Ya. Loh ini sudah iya. Saya nggak butuh iyanya rektor karena nggak tahu bilang iya. Butuh iyanya ini. Jadi ini nambah pahalanya Pak Rektor, saya gojlok itu bukan ngurangi pahala saya, nambah pahalanya Pak Rektor. Dan pahala saya dikurangi masih cukup lah, masih banyak. Sampai para sahabat bilang ma'aktsara ma'utiya. Maksudnya kamu sering dikasih sanksi, dikasih apa, masih tetap gitu. Sampai beberapa sahabat gak kuat terus melaknat dia. Terus Nabi ngendikan la tal'anuhu fa inni wallah la ara illa annahu ahabba wa rasulah. Ada yang riwayat illa annahu yuhibbu wa rasulah. Saya kecewa tapi jangan kamu laknati, saya masih melihat dia mencintai Allah dan Rasul. Terus di komentar Ihya, kitab Ihya bilang falam yukhrij Rasulullah bil maksiyah anil mahabbah, itu saya hafalkan betul hadis itu. Nabi tidak mengeluarkan dia dari status mahabbah, mencintai kebenaran meskipun dia masih salah. Jadi di antara kebaikan agama ini memang selalu berharap. Mungkin anak-anak kita sekarang nakal, nanti ndak. Ini sekaligus jawab ibu-ibu tadi. Kalau ada gugat anak-anak, terus mereka gugat, gimana kok saya ditegur punya ibu ini, juga repot. Jadi repot juga kan. Jadi kadang-kadang orang itu senangani gugat anak. Kalau anak kita gugat orang lain punya ibu menteri, punya ibu dosen, saya kok punya ibu gini, ya repot juga kan. Jadi makanya dikurangi lah ngomplain-ngomplain anak. Kalau kita dikomplain balik juga repot. Jadi artinya ya hidup itu memang nggak pernah ideal, meskipun itu di zaman Nabi. Makanya kata ulama,
Yang ideal tuh nabinya. Kalau zaman mulai dulu ya sama, di Mekah dimusuhi kafir Mekah, di Madinah dimusuhi orang munafik. Ya tetap saja ada saja yang namanya problem. Karena dunia ini liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Saya sering cerita di mana-mana dan ini nyata, ada kiai yang sangat khusyuknya itu nggak pernah mau punya penanya atau santri cantik. Kalau ada orang cantik nggak mau nerima, kalau orang jelek tuh mau dia. Tak tanya kenapa. Wah, kalau saya cantik, saya takut syahwat, takut birahi. Kalau jelek merongos kan enggak. Terus saya bilang ini dasar kiai amatir, kata saya. Kenapa kok amatir, Gus? Kalau melihat perempuan cantik itu dosa karena birahi, menghina perempuan jelek itu ya dosa karena menghina. Sama-sama dosa. Ada juga kiai itu yang berteman terus sama orang kecil, takutnya kalau berteman orang kaya itu tamak. Ternyata apa? Gara-gara berteman orang kecil mainnya suruh saja, nyuruh-nyuruh terus. Akhirnya dosa kamu istibat, menghambakan orang lain, memperbudak orang lain. Jadi sama, sebenarnya problem semua. Makanya ini cerita Pak, ini mumpung ada Bu Ova Putri Pak Zeni, saya itu kalau berteman, kalau nggak ditakdir Allah nggak mau. Karena kalau saya milih, oh gara-gara rektor UGM saya mau berteman, nanti kena hisab saya. Makanya ulama itu agak-agak angkuh, al ilmu yuk ta'ala. Jadi kalau Allah yang milih itu yang tanggung jawab Allah. Tapi kalau saya yang milih, saya itu banyak punya teman jadi menteri. Padahal dulu kayak teman-teman Pak Fatul Wahid yang di Kudus yang jadi menteri. Tapi saya nggak pernah mau. Alasan saya tadi, kalau saya yang ikhtiar nanti tanggung jawabnya ke saya. Tapi kalau Allah yang menentukan, tanggung jawabnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam ilmu tasawuf ada kata-kata kun muradan wala takun muridan. Karena sekali kita yang berikhtiar, kita yang disuruh tanggung jawab. Ya, jadi untuk ngelola anak, ngelola istri atau ngelola suami sama itu tetap inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Ada sisi mungkin kita nganggap anak, suami atau istri itu problem, tapi kata Allah wa in ta'fu wa tasfahu. Kalau kamu anggap legowo dengan fakta-fakta yang kita, karena kalau kita tidak legowo itu zaman Nabi itu ya ada sahabat yang nggak tadi sampai wa kana yulaqabu khimaran. Itu redaksinya sampai gitu. Dulu sahabat antara Ali dan Muawiyah atau Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah itu ya perang, konflik. Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali ya sering salah paham. Jadi hidup itu nggak pernah ideal. Yang ideal nanti setelah di surga, ya sudah, mau apa coba. Saya cerita yang lucu tapi ini nyata. Nabi itu kalau ada halah, ada itu nangis, ingat Khadijah. Padahal ini hanya teman atau saudara ini. Aisyah cemburu. Ya Rasulullah, kenapa engkau ingat orang yang sudah tua padahal sudah diganti yang lebih muda? Khadijah disebut ajus, tua sekali. Gantian Sayyidah Fatimah tersinggung, ibunya disebut ajus, tua sekali. Dan selalu Aisyah itu bangga karena istri cantik, muda. Terus kata Nabi, kamu ingin supaya Aisyah tidak jumawa sama ibu kamu Khadijah? Ingin ya Rasul. Itu Aisyah dibilangin, secantik-cantik kamu itu dapat duda, setua-tua ibu saya dapat berjaga. Jadi kadang Nabi itu ya asik saja Kak. Ya gak serius-serius banget. Semenjak itu Sayyidah Fatimah Aisyah terus gak pati jumawa banget itu. Karena ternyata iya saya dapat duda. Khadijah janda dapat berjaga itu. Jadi khazanah Quran, khazanah hadis itu cukup lah untuk. Jadi tadi yang saya katakan wakana yulaqabu khimaran itu ada di Sahih Bukhari. Pak Kores pasti tahu betul. Sekarang tahu Pak Rektor karena sudah dikasih tahu. Itu ada di hadis Bukhari, nanti dicari. Oke, silakan Pak Rektor. Apa lagi sudah dijawab terkait dilema mendidik anak. Oke. Baik. Ada ucapan Sayyidina Ali yang saya kira kita perlu perhatikan semuanya. Beliau berkata, "Allimu auladakum fa innahum khuliqu fi zamanin ghaira zamani." Didiklah anak-anakmu dengan kesadaran bahwa mereka itu lahir, tumbuh, berkembang pada zaman yang berbeda dengan zaman. Jadi jangan mau menjadikan anak itu seperti Anda. Kasih dia pertama ini, kasih dia kebebasan untuk memilih apa yang disenanginya selama itu tidak melanggar agama. Anak saya tidak ada jadi kiai, tidak ada belajar agama, tidak ada. Saya tanya, ini
Mau hukum silahkan, mau psikologi silahkan, mau komputer silahkan, karena semua ilmu itu baik. Yang menentukan anak itu apa keinginannya, apa bakatnya, kita tinggal mengarahkan. Yang kedua, Bu, jangan bedakan antara anak lelaki dan anak perempuan. Oh, perempuan itu tugasnya di dapur, anak boleh pergi. Oh, kamu tidak boleh keluar, kamu perempuan. Laki-laki, oh silakan. Jangan, tolong ukurnya itu agama. Tolong. Tidak membedakan bukan berarti harus sama. Tidak membedakan dalam perlakuan berlaku adil. Tidak membedakan dalam perlakuan memberi biaya yang dia butuhkan, yang wajar untuk dia. Anak laki saya tidak belikan emas dan perak. Tapi anak perempuan, karena itu adalah kebutuhannya. Jadi jangan berkata bahwa oh ya kamu sudah saya beri dulu ini sekian, anak laki minta begitu. Tidak. Yang ketiga, yang terpenting, bersahabatlah dengan anak. Jadi kalau mau anak taat, bersahabat. Karena kalau tidak bersahabat, dia punya problem, dia ceritakan pada temannya yang tidak mengerti. Tapi kalau bersahabat dengan dia, dia akan menyampaikan saya begini, bisa dibimbing oleh orang tuanya. Karena itu sering-seringlah diskusi, bercanda, apa segala. Pokoknya jadi sahabat supaya dia mau. Saya kira itu yang saya usahakan untuk terapkan dalam keluarga. Mudah-mudahan. Dan satu hal, selama masih ada, ini boleh jadi kita beda. Saya belajar di Al-Azhar. Ada yang berkata begini, Pak Quraisy itu istrinya pakai jilbab, ya kan? Anaknya yang paling tua pakai jilbab. Ini pakai jilbab. Najwa kok enggak pakai jilbab? Ada anak saya belajar di Amerika, dokter spesialis. Waktu dia di Amerika, jangan pakai. Kenapa? Dilecehkan kan? Ya kan? Ada enggak pendapat? Ada jawabannya. Najwa, Abi, saya harus pakai jilbab. Terserah kamu. Ada pendapat begini, ada pendapat begini, ada pendapat begini. Saya tidak mau paksa, karena beragama itu jangan dipaksa, harus kesadaran, ya kan, bersahabat. Terus itu yang dia jawab, Tuhan tidak bertanya 5 tambah 5 berapa, karena jawabannya cuma satu. Tuhan bagaikan bertanya 10 berapa tambah berapa. Kita bisa beda-beda. Ya kalau dia mau begitu dan itu dia sadari dan memang ada yang berpendapat begitu, silakan, saya tidak bisa paksa. Dia sudah bertanggung jawab sendiri. Anak saya yang laki sekolah di Australia di bidang komputer. Setelah selesai, saya masih ingin dia lanjut. Tapi dia sudah tidak mau lanjut. Saya mau berbisnis, sudah mau ini. Ya silahkan. Jadi jangan paksa anak, tetapi kalau mau sadarkan dia sehingga dia, nah, kenapa dia sadar? Karena dia bersahabat dengan Anda, karena Anda bersahabat dengan dia. Saya kira itu kunci yang saya bisa beri sebagai jawaban. Terima kasih. Terima kasih Gus Wahab dan Guru Kores. Baik, terakhir ini saya ingin bertanya Gus, yang terkait dengan yang tadi Mas Hanif tadi, boleh? Jadi kadang kawan-kawan, ya kawan-kawan dosen itu kan kadang sampai pada kondisi tertentu, kok masih ada mahasiswa yang gini ya, kira-kira gitu. Kemudian saya jawab gini. Wong sudah diminta pesantrenisasi, ada pelatihan macam-macam, masih ada yang kelewat, apalagi tidak gitu loh. Supaya teman-teman itu tidak merasa tidak
tidak bermakna, tidak bermanfaat. Kita sudah ada pendidikan pendalaman nilai dasar Al-Quran, ada latihan kepemimpinan, latihan macam-macam, tapi kok masih ada yang belum bagus. Nah, supaya teman-teman itu tetap bombong. Kalau saya langsung, kita yang salah kan jadi masalah. Nah, menurut Gus Bak sama Pak Kures bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Curhatnya diterima gitu. Oke, curhatnya diterima Ibu Bapak. Terima kasih. Baik Bapak, alhamdulillah kita selama 2 jam, hampir 2 jam sudah ngaji bersama. Banyak hal yang kita dapatkan dan terlalu banyak kalau disimpulkan. Jadi mulai dari bagaimana, intinya kalau saya simpulkan itu bagaimana kita beragama dengan asik, nah, dengan bahagia, menjalankan yang fardu ain, kemudian menjaga keseimbangan. Terakhir tadi terkait dengan bagaimana mendidik anak, itu tadi bahwa anak kita diciptakan bukan untuk zaman kita, tapi untuk zaman mereka masing-masing. Bapak, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk kebersamaannya. Mari lagi kita luruskan niat dalam mengaji ini. Mudah-mudahan banyak hal yang kita dapatkan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, pada PSQ atas kerjasamanya, kepada semua tamu dari berbagai lembaga yang hadir, terutama kepada Prof. Kures dan Gus Bak yang sudah berbagi banyak hal dengan kita di pagi sampai siang ini. Mari bersama Bapak kita syukuri hari ini dengan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.